Om Swastiastu. Baik, pada video kali ini, kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi UTS pada mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi SI. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin bisa dimulai dari rekan saya dengan NIM terkecil. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kartika Nikova dengan 3 digit dan terakhir 007. Saya Nikita Tirana Yulia Pratiwi dengan NIM 3 digit terakhir 013. Perkenalkan, saya Putu Alvina Enadia Wasendari dengan 3 digit NIM terakhir 016. Perkenalkan, saya Fania Adelia Putri dengan 3 digit terakhir 027. Baik, jadi pada video kali ini kami akan mempresentasikan jawaban kami dari 2 soal yang telah diberikan pada UTS Etika Profesi dan Bisnis SI. Jadi di sini untuk soal pertama kami akan menjelaskan tabel profesi dominan di bidang SI yang meliputi nama profesi, deskripsi, dan kompetensi yang harus dimiliki. Kemudian nantinya di soal kedua, kami akan menjelaskan terkait dengan tabel sertifikasi profesi yang meliputi nama profesi, nama sertifikasi, penyelenggara, dan keterangannya. Adapun pembagian dari presentasi kali ini yaitu untuk Kartika akan menjelaskan tabel pertama dan tabel kedua pada nomor 1 sampai 4. Kemudian dilanjutkan dengan rekan saya atas nama Tirana untuk menjelaskan nomor 5 sampai 8. Kemudian saya sendiri akan menjelaskan nomor 9 sampai 12 dan Fani akan menjelaskan nomor 13 sampai 16. Baik, jadi langsung saja kami akan mulai menjelaskan soal yang pertama dari nomor 1 dimulai oleh Kartika. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang pertama ada profesi di bidang sistem informasi. Nah, yang pertama itu ada profesi komputer support specialist. Jadi di sini komputer support specialist bertugas mendukung dan menyelesaikan permasalahan sistem komputer pada suatu organisasi. Termasuk di dalamnya memberikan saran pada karyawan-karyawan yang mengalami masalah komputer. Nah, secara lebih spesifik, komputer support specialist itu bertugas membantu dan memastikan sistem komputer, baik itu software, hardware, dan jaringan komunikasi yang ada di dalam suatu organisasi agar bisa berjalan dengan baik. Nah, karena dia generalis sifatnya, jika ditemukan masalah yang sangat besar dan tidak dapat diselesaikan sendiri, komputer support specialist ini bisa berkomunikasi dengan vendor luar untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau berminat menjadi komputer support specialist, maka kompetensi yang harus dimiliki itu yang pertama ada pengetahuan mendalam mengenai software, hardware, dan juga troubleshooting network. Lalu yang kedua ada bagaimana cara menginstal, mengoperasikan, dan merawat perangkat-perangkat baik itu software maupun hardware. Kemudian yang ketiga ada kemampuan memperbaiki dan mengganti part komputer yang rusak. Kita yang keempat ada kemampuan instalasi jaringan dan troubleshooting. Yang kelima, kemampuan komunikasi. Hal ini bertujuan agar dapat membantu karyawan lain yang mengalami masalah komputer, serta yang terakhir yaitu kemampuan memecahkan masalah. Nah, yang kedua ada profesi Information Security Analyst. Jadi di sini bertugas untuk menganalisis, menyelesaikan masalah, serta memastikan keamanan hardware dan software untuk melindungi data organisasi dari pencurian maupun kejahatan lainnya. Nah, orang yang bekerja sebagai Information Security Analyst juga harus bisa menjelaskan resiko keamanan informasi, serta bagaimana cara mencegah pencurian data maupun informasi bagi karyawan lainnya. Nah, untuk skill yang harus dimiliki yang pertama tentu saja networking skills atau keamanan jaringan, karena biasanya pencurian data itu dilakukan paling besar melalui jaringan. Kemudian ada cyber security skills. Kemampuan ini dibutuhkan untuk mengetahui kerentanan yang mungkin dimanfaatkan oleh orang lain untuk mencuri data. Nah, yang ketiga ada kemampuan komunikasi. Kemampuan ini dibutuhkan untuk mendistribusikan pengetahuan yang dia miliki kepada karyawan lain, sehingga karyawan lain yang menggunakan komputer itu juga dapat mengurangi resiko pencurian akibat kelalaian. Nah, profesi yang ketiga itu ada application and software developers. Jadi, tugasnya itu merancang, mendesain, serta membuat aplikasi atau software dengan rangkaian kemampuan komputasi. Nah, pekerjaan ini itu bertanggung jawab untuk
selain mengembangkan, tentunya dia juga bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan dari software dan sistem dalam suatu organisasi. Nah, untuk kemampuannya tentu saja harus punya kemampuan programming, karena ini adalah kemampuan utama yang harus dimiliki untuk mendeploy atau mengembangkan application dan software. Nah, selanjutnya ada kemampuan analisis dan desain aplikasi. Jadi ini adalah kemampuan merancang. Kemampuan ini juga sangat penting agar aplikasi yang dibuat itu benar-benar sesuai kebutuhan dan permintaan pelanggan atau organisasi tempat seseorang itu bekerja. Nah, yang ketiga ada kemampuan analisis basis data. Meskipun kita bekerja sebagai application and software developers, kita juga harus mengetahui tentang seluk-beluk basis data, karena basis data ini sangat erat dengan pembuatan sistem. Nah, yang keempat di sini ada sistem analis. Jadi sistem analis ini merupakan pekerjaan yang berkaitan pada aktivitas perancangan dan desain sistem. Jadi sistem analisis ini juga bertugas memilih sistem operasi, software, dan hardware yang sesuai dengan spesifikasi sistem yang akan dibuat. Nah, sesuai dengan namanya, jadi seorang sistem analis ini harus memiliki kemampuan analisis yang tinggi untuk mengatasi suatu permasalahan sistem di organisasi dengan memperhatikan potensi dan keterbatasan teknologi yang dimiliki. Nah, untuk kemampuannya sendiri yang harus dimiliki, pertama pasti merancang sistem. Jadi kemampuan ini memuat analisis terhadap permasalahan sampai dengan produk akhirnya itu sebuah dokumen perencanaan sistem yang berisi desain, kemudian spesifikasi rancangan termasuk di dalamnya software yang akan digunakan, hardware yang akan digunakan, dan sistem operasi khusus untuk sistem tersebut. Kemampuan yang kedua yaitu ada kemampuan programming. Jadi meskipun di sini sistem analis tidak membuat sistem, tapi dia juga harus mengetahui kemampuannya agar spesifikasi yang dibuat itu istilahnya benar-benar profesional dan tidak terlalu dibuat-buat. Jadi masih manusiawi untuk dijalankan seperti itu. Kemudian yang ketiga, tentu saja sistem analis juga harus mengetahui tentang software, hardware, dan jaringan, karena di dalam rancangan sistem itu pasti ada spesifikasi mengenai software yang akan digunakan, hardware yang akan digunakan, serta bagaimana sistem itu berkomunikasi dengan sistem lain lewat jaringan. Jadi paling tidak seorang sistem analis harus mengetahui dasar-dasar dari software, hardware, dan jaringan komunikasi. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan yang kelima, yaitu mengenai business analyst. Jadi business analyst ini adalah suatu profesi yang bertugas menganalisa dan memvalidasi berbagai persyaratan untuk perubahan proses bisnis atau kebijakan suatu organisasi. Jadi business analyst ini juga berperan besar dalam menggerakkan suatu organisasi ke arah yang lebih efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas, serta bertanggung jawab untuk menjembatani kesenjangan antara teknologi dan bisnis yang dilakukan oleh suatu organisasi. Jadi seorang bisnis analis ini juga harus memiliki prioritas utama untuk memahami berbagai hal dalam pekerjaannya, misalnya memahami bisnis apa yang dilakukan, menentukan bagaimana cara meningkatkan proses bisnisnya, dan mengidentifikasi langkah atau tugas untuk mendukung implementasi fitur baru yang akan digunakan oleh suatu organisasi. Jadi adapun kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh business analyst, yang pertama yaitu memiliki 5 keterampilan utama, yaitu analisis, leadership, business process, planning, serta technical knowledge. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang berbagai masalah bisnis di bidang TI, pemasaran, administrasi dan manajemen bisnis, ekonomi dan akuntansi, serta manajemen personil dan sumber daya manusia. Yang ketiga, yaitu memiliki pemahaman akan pengembangan produk, diantaranya ada product requirement, product analysis, dan engineering requirement. Yang keempat, memiliki kemampuan matematika beserta perangkat lunak seperti spreadsheet, program database, dan perangkat lunak lainnya yang berhubungan dengan keuangan. Yang kelima, mampu membuat suatu mock-up design maupun wireframe dengan menggunakan Pencil atau Adobe Photoshop. Yang keenam, yaitu memiliki kemampuan
proaktif jika terdapat bahan atau dokumen yang dirasa kurang lengkap atau ada hal-hal yang kurang jelas dalam suatu proses bisnis. Jadi seorang business analyst harus dapat memfollow up hal tersebut. Dan yang ketujuh, mampu menjadi pendengar yang baik, juga dituntut untuk menjadi seorang interviewer agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh suatu organisasi maupun stakeholder. Dan yang terakhir, keterampilan dalam memecahkan masalah atau problem solving untuk dapat menemukan masalah dari berbagai perspektif, menganalisis opsi dan kendala yang tersedia, dan merekomendasikan solusi yang mungkin sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh suatu organisasi. Selanjutnya, profesi yang keenam yaitu Information System Auditor atau audit sistem informasi. Jadi adalah suatu profesi yang mengupayakan penghimpunan dan juga penilaian berbagai bukti agar bisa menentukan apakah sistem informasi yang digunakan pada suatu perusahaan itu dapat digunakan oleh suatu perusahaan, apakah sistem informasi itu dapat mengamankan aset, menjaga integritas data, dan mampu mendorong perusahaan dalam mencapai suatu tujuan yang efektif, serta menggunakan sumber daya yang ada secara lebih efisien. Jadi Information System Auditor ini bertugas dalam pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Adapun keterampilan yang diperlukan, yang pertama yaitu keterampilan komunikasi, termasuk komunikasi lisan, penulisan laporan, dan keterampilan presentasi. Yang kedua, keterampilan pemecahan masalah atau problem solving seperti pemikiran konseptual dan analitis. Yang ketiga, ada kemampuan untuk mempromosikan nilai audit internal di antara stakeholder dalam organisasi. Yang keempat, yaitu kemampuan untuk mengevaluasi dan meninjau berbagai mainframe, PC, dan produksi terdistribusi dan sistem komputer aplikasi. Yang kelima, mengikuti perkembangan perubahan peraturan dan standar industri. Yang keenam, pengetahuan dalam audit seperti standar audit internal dan standar etika profesional. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan dalam manajemen risiko suatu perusahaan seperti analisis risiko dan penilaian kontrol. Selanjutnya, profesi yang ketujuh yaitu Information System Project Manager, yaitu seorang yang mengorganisasi dan mengatur orang lain untuk mencapai suatu hasil yang sudah direncanakan dalam jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan. Manajer proyek ini harus secara efektif, baik itu internal seperti mengelola orang dan sumber daya yang ada di perusahaan, dan juga eksternal yaitu menjaga hubungan dengan publik. Seorang project manager ini memegang peran penting dalam perencanaan, eksekusi, pengawasan, pengendalian, dan juga penutupan proyek, di mana tanggung jawab mulai dari awal hingga proyek itu berhasil maupun proyek itu gagal. Jadi seorang proyek ini harus dapat menerima dan mengantisipasi kemungkinan dari proyek yang dilakukan. Jika proyek itu berhasil, maka proyek itu akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, namun sebaliknya apabila proyek itu gagal akan menimbulkan kerugian bagi suatu perusahaan. Adapun kemampuan yang harus dimiliki, yang pertama yaitu plan and deploy for business result, di mana mencakup kemampuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan rencana bisnis, rencana TI, rencana anggaran, rencana sumber daya manusia untuk memaksimalkan alokasi anggaran, teknologi, personel, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada leading, yang meliputi inovasi, kemampuan menjadi suatu pemecah masalah atau problem solving yang kreatif dan pemikir strategis, serta kemampuan mengenali dan mengembangkan peluang yang ada dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu fokus on result and quality, yang termasuk di dalamnya yaitu menjalankan dan mempromosikan akuntabilitas, kemampuan untuk menganalisis survei, data keuangan, dan lainnya, dan menggunakan perencanaan strategis dan teknik pengukuran kinerja untuk terus meningkatkan kinerja dan mempertahankan daya saing suatu perusahaan. Yang keempat yaitu understand customer and market, yang mencakup kepuasan dan loyalitas pelanggan, analisis pasar, mengikuti tren industri, dan memasukkan taktik terbaik ke dalam operasi teknologi informasi dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, yaitu pengetahuan bisnis tentang persyaratan teknis, profesional, prosedural, dan hukum di bidang teknologi informasi. Dan yang terakhir ada lead people, seperti menyelesaikan konflik,
berkomunikasi secara efektif, melatih karyawan, dan mengenali dan juga mendorong kinerja dalam tim. Profesi selanjutnya yaitu Enterprise Resource Planning Analyst. Jadi ERP Analyst ini adalah suatu profesi yang berperan untuk meningkatkan ekonomi serta menjaga bisnis tetap berfungsi pada tingkat optimal dan tetap eksistensi di dalam persaingan. ERP Analyst ini memainkan peran penting dalam membantu bisnis mempertahankan software klien atau server mereka. ERP Analyst ini membantu mengembangkan dan memelihara program ERP suatu perusahaan dan menyesuaikan dan mengkonfigurasi alur kerja sehingga dapat memastikan integrasi yang tepat dari aplikasi server atau klien. Setelah pembuatan sistem ERP, seorang ERP Analyst ini akan mempelajari efektivitas suatu sistem dan berkoordinasi dengan anggota tim departemen lain untuk menggabungkan keuangan, operasi, dan pemasaran bisnis dan berfokus pada pengembangan peluang bisnis baru dengan sukses dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Adapun kemampuan yang harus dimiliki, yang pertama yaitu mampu menjadi pendengar yang baik, yang kedua rasa ingin tahu dan ketelitian yang tinggi, yang ketiga merangkum informasi dan dengan ringkas dan tepat, yang keempat yaitu keterampilan teknis dan coding seperti SQL, Oracle, dan lainnya, yang kelima kemampuan analisis proses bisnis, big data, manajemen data, finansial, dan accounting, dan yang terakhir yaitu kemampuan organisasi, komunikasi interpersonal, dan kepemimpinan. Sekian yang saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan nomor 9-12. Jadi pada nomor 9 ada profesi data analis, yaitu sebuah profesi yang berkaitan erat dengan data. Profesi data analis ini memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan atau menganalisis data, mengolah dan menyajikannya dalam bentuk laporan untuk membantu proses manajemen bisnis. Seorang data analis juga bertanggung jawab dalam membantu pengambilan keputusan yang lebih matang. Data yang dianalisis oleh seorang data analis ini nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan dan kredibilitas bisnis atau perusahaan. Umumnya, profesi data analis memiliki latar belakang akademik yang berasal dari ilmu yang berkaitan dengan IT dan bisnis, seperti ilmu komputer, teknik informatika, ekonomi, statistika, atau matematika. Skill yang harus dimiliki oleh seorang data analis yaitu mengoperasikan Microsoft Excel, memahami penggunaan bahasa pemrograman SQL, Python, dan Oracle, kemudian memahami penggunaan tools pengelolaan dan manajemen data seperti MySQL, SQL Server, dan Postgre, memahami konsep statistik dan matematika, mampu memvisualisasikan data ke dalam bentuk grafik dan visual yang bersifat komunikatif, menguasai tools Statistical Analysis System, Tableau atau Cognos, memiliki kemampuan riset dan analisa yang tajam, serta memiliki kemampuan dalam menyajikan atau menyusun laporan. Selanjutnya, profesi yang ke-10 yaitu data arsitek. Data arsitek merupakan sebuah profesi yang bertanggung jawab untuk merancang blueprint, membuat, mengembangkan, dan mengelola struktur database dalam sebuah organisasi. Seorang data arsitek harus bisa menentukan dengan baik bagaimana data disimpan, diintegrasikan, dan juga dikelola oleh data entities dan sistem IT. Data arsitek juga berfokus pada kualitas data, di mana seorang data arsitek harus memastikan bahwa data dapat diakses dengan aman dan dapat melewati berbagai optimasi yang dibutuhkan perusahaan. Adapun skill yang diperlukan oleh data arsitek yaitu menguasai bahasa pemrograman Python, C atau C++, dan Perl, menguasai Linux, Unix, dan Microsoft Windows, menguasai data modeling tools, menguasai data mining, menguasai database management system software, mampu menganalisis dan memecahkan masalah terkait data arsitektur, memiliki pemahaman luas terkait perusahaan dan industri bisnis, serta mampu mengelola data secara profesional. Kemudian, profesi yang ke-11 yaitu Information Technology Planning Analyst. Profesi ini merupakan profesi yang bergerak di bidang teknologi informasi dan sistem informasi. Profesi ini bertugas untuk membuat perencanaan investasi TI dan proses pengambilan keputusan dalam bisnis menjadi lebih cepat, fleksibel, dan selaras.
Seorang Information Technology Planning Analyst juga bertugas untuk memberikan perencanaan dan panduan dalam pengembangan suatu proyek untuk mencapai tujuan bisnis. Skill yang diperlukan yaitu yang pertama, memiliki pemahaman umum tentang bisnis, meliputi sumber atau penyebab yang mendasarinya dan implikasinya terhadap perusahaan. Kemudian yang kedua, memiliki pengetahuan terkait arsitektur bisnis perusahaan, rekayasa ulang proses bisnis, analisis investasi, manajemen risiko, dan juga perencanaan strategis. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk merencanakan dan menerapkan perspektif yang berbeda ke berbagai tantangan bisnis TI. Yang keempat, memahami pengetahuan keuangan dasar dan fungsi operasi TI, memiliki pengetahuan terupdate terkait tren industri TI dan keadaan pasar, serta memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan memimpin kelompok. Kemudian, profesi yang ke-12 yaitu ada Enterprise Architect, merupakan sebuah profesi yang bertugas untuk mengembangkan strategi TI yang bersifat jangka panjang dalam suatu organisasi guna mendukung strategi bisnis secara keseluruhan. Seorang enterprise architect ini dapat menciptakan arsitektur enterprise untuk membimbing dan mengarahkan organisasi, dapat pula dibantu dengan adanya framework TOGAF. Enterprise architect juga bertanggung jawab untuk memastikan semua aspek TI dapat mendukung proses bisnis dengan lancar. Kemudian kompetensi yang harus dimiliki yaitu menguasai prinsip-prinsip enterprise arsitektur, menguasai framework TOGAF, mampu menyajikan usulan arsitektur enterprise yang dapat membantu organisasi atau perusahaan, mampu menjalin komunikasi yang baik dengan stakeholder, dan mampu melakukan riset dan analisis mendalam terkait proses bisnis perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fani. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait profesi dari Service Desk Analyst dan Information System Advisor, lalu ada Chief Information Officer, dan yang terakhir UI UX Design. Langsung saja yang pertama yakni mengenai profesi dari Service Desk Analyst. Service Desk Analyst adalah sebuah profesi di bidang TI yang memberikan bantuan teknis bagi pengguna dalam suatu organisasi. Service Desk Analyst bertugas untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan, lalu mengevaluasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peralatan dan aplikasi TI, baik melalui email ataupun telepon. Adapun keterampilan yang diperlukan bagi seorang Service Desk Analyst, yakni pertama, technical expertise, sebab Service Desk Analyst bertugas secara langsung untuk mengatasi permasalahan yang dialami klien. Lalu kedua adalah kemampuan dalam problem resolving abilities, yakni karena Service Desk Analyst bertugas dalam memberikan solusi pada setiap permasalahan klien. Maka seorang Service Desk Analyst harus memiliki kemampuan pemecahan masalah dengan tepat secara baik. Yang ketiga ada communication, di mana komunikasi yang baik pada Service Desk Analyst diperlukan karena ditujukan dalam pengumpulan data terkait masalah, menyiapkan catatan dan laporan komprehensif, dan memberikan panduan bagi pengguna untuk menyelesaikan permasalahan perangkat lunak dan atau perangkat keras. Selanjutnya yakni time administration atau manajemen waktu yang baik, yang mana diperlukan bagi seorang Service Desk Analyst sebab mereka harus menyelesaikan lebih dari satu permasalahan klien yang mungkin dapat ia prioritaskan berdasarkan permasalahan yang membutuhkan urgensi yang lebih. Selanjutnya ada tim partnership atau hubungan kerjasama dalam tim yang diperlukan bagi profesi ini untuk menyelesaikan masalah klien. Selanjutnya profesi dari Information System Advisor atau konsultan, di mana secara deskripsi profesi ini merupakan profesi yang memiliki kontrak dengan klien industri dan komersial untuk bantuan dan saran tentang masalah bisnis dan TI. Dia membantu pemilik proyek menemukan persyaratan dan solusi yang mereka terapkan untuk integrasi yang sukses dengan sistem informasi perusahaan. Beberapa pekerjaan yang sering dilakukan oleh konsultan sistem informasi adalah mengoptimalkan penggunaan alat dan sistem dalam proyek di lokasi dan untuk meningkatkan kesadaran akan teknologi dan keunggulan TI dalam tim manajemen bisnis. Adapun keterampilan atau keahlian yang dibutuhkan dalam profesi ini, yang pertama, penanganan pekerjaan dengan hati-hati, perhatian terhadap detail, dapat memenuhi standar tinggi, keterampilan memecahkan masalah yang sangat baik, keahlian analitis dan teknis, manajemen waktu yang efektif untuk memenuhi tenggat waktu dari permasalahan yang dialami klien, kemampuan untuk pekerjaan di bawah tekanan, multitasking, dan keterampilan interpersonal dan komunikasi dalam berurusan dengan pelanggan. Selanjutnya pada profesi yang ke-15, yakni profesi
Chief Information Officer atau CIO, di mana eksekutif yang bertanggung jawab untuk mengelola, menerapkan, dan menggunakan teknologi dan informasi komputer. Secara garis besar, kewajiban dan fungsi CIO adalah untuk memastikan keakuratan, ketepatan waktu, dan keamanan data teknologi dan informasi yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Adapun keahlian yang dibutuhkan dalam profesi ini, yang pertama adalah kompetensi teknis, di mana keahlian ini merupakan kemampuan untuk belajar menggunakan perangkat teknologi informasi, lalu keterampilan manajemen teknologi informasi yang meliputi seperti statistik bisnis dan analisis kuantitatif, hingga manajemen proyek teknologi informasi. Selanjutnya yakni manajemen perubahan dan tata kelola perusahaan. Lalu profesi yang terakhir yakni UI UX designer, di mana UI UX designer adalah profesi di bidang IT, di mana UI designer atau user interface design bertujuan untuk melakukan analisa pada kebutuhan pengguna dan estetika produk secara keseluruhan. Sedangkan UX designer bertugas untuk melakukan riset pengguna, mengembangkan persona pengguna, arsitektur informasi, wireframing, membuat prototipe, dan melakukan pengujian produk. Lalu adapun skill yang harus dimiliki oleh UI UX design. Yang pertama, skill dari UX design yakni komunikasi dan kolaborasi, empati, problem solving, membuat prototipe, skill visual branding, pengetahuan tentang desain responsif, dan komunikasi. Selanjutnya, skill dari seorang UX design dibutuhkan yakni meliputi komunikasi, empati, berpikir kritis, dan problem solving, lalu wireframing dan membuat prototipe, dan yang terakhir yakni riset dan analis. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada rekan saya sebagai pembawa presentasi. Baik, selanjutnya kami akan melanjutkan pembahasan pada soal kedua, yaitu terkait dengan tabel sertifikasi dominan profesi dengan pembagian presentasi yang masih sama dengan sebelumnya. Mungkin bisa langsung dimulai dari nomor 1 oleh Kartika. Baik, jadi di sini di tabel 2 ada sertifikasi dominan profesi bidang sistem informasi. Jadi yang pertama untuk profesi komputer support specialist itu ada beberapa sertifikasi. Yang pertama ada Certified Network Computer Technician, itu diselenggarakan oleh ETA dan bersifat vendor netral. Lalu ada Security 5 Certification, penyelenggaranya ada AC Council, dan juga sifatnya vendor netral. Nah, yang ketiga ada Microsoft Certified Desktop Support Technician. Jadi tentu saja ini diselenggarakan oleh Microsoft Company dan vendor base karena diselenggarakan oleh Microsoft. Kemudian yang kedua ada Information Security Analyst. Jadi yang pertama sertifikasinya ada Certified Information System Security Professional Architecture. Dan di sini penyelenggaranya ada ISC atau International Information System Security Certification Consortium dan bersifat vendor netral. Yang kedua ada Certified Information System Security Professional dan penyelenggaranya adalah Global Knowledge, bersifat vendor netral juga. Lalu yang ketiga ada Certified Information Security Manager yang diselenggarakan oleh ISACA dan juga sifatnya vendor netral. Nah, yang ketiga ada profesi Application and Software Developers. Sertifikasi yang pertama itu adalah Software dan bersifat vendor netral. Nah, yang kedua ada Microsoft Certified Solutions Developer, diselenggarakan oleh Microsoft dan sifatnya vendor based. Yang ketiga juga diselenggarakan oleh Microsoft juga, namanya Microsoft Certified Application Developer, sifatnya juga vendor based. Nah, yang keempat itu untuk profesi sistem analis masih sama dengan application dan software developer untuk sertifikasinya karena memang bidang ilmu yang dipelajari itu mirip. Jadi masih Software Engineering Master Certification, ini juga sama diselenggarakan oleh IEEE Computer Society dan bersifat vendor netral. Nah, yang kedua ada Microsoft Certified System Engineer, diselenggarakan oleh Microsoft Company dan bersifat vendor based. Sekian yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan dengan rekan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan
yaitu sertifikasi di profesi Business Analyst. Jadi yang pertama ada Entry Certificate in Business Analyst yang diselenggarakan oleh International Institute of Business Analysis yang bersifat vendor-based. Yang kedua ada Certification of Competency in Business Analysis yang diselenggarakan oleh International Institute of Business Analysis juga dengan sifat vendor-based. Dan yang ketiga ada Certificate Business Analysis Professional yang diselenggarakan oleh International Institute of Business Analysis yang bersifat vendor-based. Yang keempat ada Certificate Foundation Level Business Analyst yang diselenggarakan oleh the International Qualification Board of Business Analyst yang bersifat vendor-based. Yang keenam yaitu Information System Auditor. Adapun sertifikasi yang ada, yang pertama yaitu Certified Information System Auditor yang diselenggarakan oleh Information System Audit and Control Association yang bersifat vendor-based. Yang ketujuh ada profesi Information System Project Manager. Adapun sertifikasinya yang pertama yaitu Project Management Professional yang diselenggarakan oleh Project Management Institute yang bersifat vendor-based. Yang kedua ada Certified Associate in Project Management yang diselenggarakan oleh Project Management Institute dengan sifat yaitu vendor-based. Yang ketiga ada Project in Control Environment yang diselenggarakan oleh Excelos yang merupakan vendor neutral. Yang keempat yaitu Project Plus yang diselenggarakan oleh CompTIA yang merupakan vendor neutral. Selanjutnya yaitu Enterprise Resource Planning Analyst. Adapun sertifikasinya yaitu System Application and Product atau SAP yang diselenggarakan oleh Missile Management, Udemy, dan lainnya yang merupakan vendor neutral. Sekian yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk profesi yang ke-9, ada Data Analyst. Terdapat 2 sertifikasi yang saya cantumkan di sini. Yang pertama ada AWS Certified Data Analytics yang diselenggarakan oleh AWS atau Amazon Web Service bersifat vendor-based. Kemudian yang kedua ada Cloudera Certified Associate Data Analyst atau CCA 159 yang diselenggarakan oleh Cloudera dan bersifat vendor netral. Kemudian untuk profesi yang ke-10 yaitu Data Architect. Di sini terdapat 1 sertifikasi yang saya cantumkan, yaitu Certified Data Management Professional atau CDMP, diselenggarakan oleh Data Management Association atau DAMA Internasional, bersifat vendor netral. Kemudian yang ke-11 ada profesi Information Technology Planning Analyst, memiliki sertifikasi Certified Scrum Master yang diselenggarakan oleh Scrum Alliance, dan bersifat vendor netral. Kemudian yang ke-12 untuk profesi Enterprise Architect, terdapat sertifikasi The Open Group Architecture Framework atau TOGAF 9 Certification, diselenggarakan oleh TOGAF Foundation dan bersifat vendor netral. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan proses sertifikasi pada Service Desk Analyst dan profesi lainnya. Yang pertama yakni pada profesi Service Desk Analyst ada sertifikasi Microsoft Certified Desktop Support Technician atau MCDST yang mana diselenggarakan oleh Microsoft Company dengan sifat sebagai vendor base. Selanjutnya ada Microsoft Certified System Administrator atau MCSA, di mana diselenggarakan oleh Microsoft Company dan bersifat vendor base. Selanjutnya ada CompTIA A+, di mana diselenggarakan oleh Computing Technology Industry Association yang bersifat sebagai vendor netral. Selanjutnya pada profesi Information System Advisor or Consultant, sertifikasinya yang yakni ada Certified Information System Auditor atau CISA yang diselenggarakan oleh Information System Audit and Control Association (ISACA) yang bersifat vendor netral. Selanjutnya ada profesi Chief Information Officer atau CIO dengan sertifikasi bernama Government Chief Information Officer
yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbank SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo dengan sifat vendor neutral. Dan yang terakhir ada UI UX Design dengan nama sertifikasi Adobe Certified Expert yang diselenggarakan oleh Institute for Certification of Computing Professional atau ICCP yang bersifat vendor neutral. Lalu, Associate Android Developer Certification yang diselenggarakan oleh Google dengan sifat vendor base. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya bawakan. Saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan dalam video presentasi kali ini untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis SI. Seluruh referensi yang kami gunakan untuk mengerjakan UTS ini telah kami cantumkan dalam laporan UTS, dan kami mohon maaf apabila dalam penyampaian presentasi tadi masih terdapat beberapa kekurangan, baik dari segi kekurangan pengucapan ataupun kekurangan dalam segi materi. Akhir kata, saya mewakili rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.